Ya pemirsa, beralih ke informasi lainnya, Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta melanjutkan kasus impor gula untuk 9 terdakwa korporasi. Kuasa hukum Tom Lembong berpandangan Jokowi seharusnya diperiksa karena perintahkan Lembong melakukan impor gula. Pengacara mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Zaid Musafi, angkat suara terkait pengakuan Jokowi yang mengaku memerintahkan Tom Lembong untuk melakukan impor gula. Musafi menyayangkan pengakuan Jokowi tersebut muncul setelah Tom Lembong mendapat abolisi dari Presiden Prabowo Subianto. Musafi berpandangan proses penegakan hukum Tom Lembong perlu dikoreksi. Menurut Musafi, harusnya Jokowi diperiksa dalam kasus ini, baik saat penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan. Kenapa nggak dari awal Pak Jokowi dimintai keterangan, baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan proses pemeriksaan saksi di pengadilan, gitu. Nah ini yang proses-proses seperti ini yang tidak diharapkan oleh Pak Tom menimpa seluruh masyarakat. Jadi jangan sampai salah tangkap, Pak Tom tidak dalam rangka menyerang majelis, menyerang institusi Mahkamah Agung, institusi kejaksaan atau institusi pengawas atau penegak hukum lainnya, tidak dalam rangka itu, tapi dia dalam rangka ini perbaikan evaluasi. Sebelumnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku memerintahkan Tom Lembong untuk impor gula. Namun demikian, Jokowi tegaskan teknisnya tetap pada menteri. Ya, seluruh kebijakan, yang namanya seluruh kebijakan negara itu dari presiden, siapapun presidennya. Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian, jadi level teknis itu ada di kementerian. Sama kayak kasus nikel itu berarti? Ya, semua yang namanya dalam konteks negara, kebijakan itu pasti presiden. Ke utara, diarahkan. Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian. Meski Tom Lembong sudah bebas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta melanjutkan sidang kasus korupsi impor gula untuk 9 terdakwa korporasi. Keputusan ini diambil hakim setelah mendengar pertimbangan dari kuasa hukum dan jaksa penuntut umum. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, sementara itu Hotman Paris selaku kuasa hukum 9 terdakwa dari pihak korporasi meminta Kejaksaan Agung mencabut dakwaan dalam kasus impor gula di lingkungan Kementerian Perdagangan. Hal ini dinyatakan menyusul abolisi yang diberikan Presiden Prabowo kepada ex-Menteri Perdagangan Tom Lembong. Menurut Hotman, proses hukum kasus impor gula seharusnya dihentikan usai Tom Lembong mendapatkan abolisi dari Presiden. Karena di dalam Kepres tentang abolisi, Tom Lembong jelas-jelas disebutkan menghentikan semua proses hukum dan akibat hukumnya. Ingat itu, menghentikan semua proses hukum dan akibat hukumnya. Ya, proses hukum apa? Ya kasus gula, kasus impor gula. Jadi hanya dari situ aja sebenarnya Kejaksaan seharusnya mensukseskan program dari Bapak Presiden. Jadi ini sangat perlu demi wibawa dari Bapak Presiden kita, ya. Jadi kita menghimbau kepada Bapak Jaksa Agung, ya, agar mensukseskan program abolisi dari Bapak Presiden ini, yang jelas-jelas dalam Kepres itu jelas-jelas menyebutkan bahwa semua proses hukum dan akibat hukumnya ditiadakan. Dihentikan. Tentu kasus mana? Ya kasus gula, kasus impor gula. Hanya dari situ aja sudah merupakan demi hukum semua kasus terkait kasus gula ini harus dihentikan. Apalagi, nah ini paling penting ini, dalam surat dakwaan yang pelaku utama adalah Tom Lembong yang menyuruh. Sedangkan klien kami ini adalah hanya turut serta, pelaksana tugas. Jadi kalau pemberi tugas sudah dihentikan proses hukumnya, apalagi penerima tugas. Wajib.
Pemirsa, muncul tuntutan kepada para hakim permohonan untuk menghentikan kasus impor gula di lingkungan Kementerian Perdagangan karena adanya pemberian abolisi. Ya, lalu apakah ini murni penegakan hukum atau hanya sandiwara politik para penggawa hukum dan pemegang kekuasaan, pemirsa? Dan pemirsa, kita akan simak pembahasannya bersama kuasa hukum tim Merah Putih Suhadi, pengamat politik Adi Prayitno, dan kuasa hukum Tom Lembong Zaid Musafi bersama rekan David Silahoy dalam program Sindo Sore berikut ini. Barangkali yang saya mau sikapi berkaitan dengan masalah pelaporan hakim. Kalau menurut saya itu nggak tepat ya. Karena kenapa? Kita kan melihat konteks persidangan itu diawali dari adanya dakwaan, surat dakwaan. Terus kemudian berlanjut kepada setelah itu persidangan dan kemudian tuntutan. Di mana di dalam tuntutan itu dinyatakan bahwa Tom Lembong itu dinyatakan bersalah dan dinyatakan harus dihukum. Kemudian pengadilan ya atas tuntutan tersebut berdasarkan fakta-fakta persidangan itu dinyatakan bahwa memang ada bukti bahwa di sana ada suatu perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Tipikor ya. Jadi kalau kita melihat pada parameter kerja pengadilan itu harusnya nggak boleh. Jadi kalau seandainya keputusan seperti ini yang saya katakan ini kan keputusan politik, bukan keputusan hukum. Jadi kalau seandainya ini dikaitkan seperti ini akan menjadi problem baru dalam penegakan hukum, di mana nanti hakim akan takut melakukan persidangan yang berkaitan dengan masalah kasus-kasus korupsi. Ini kan jadi nggak bagus Presiden kalau ini terus kemudian dibiarkan gitu. Jadi saya nggak setuju. Saya nggak setuju kalau seandainya hakim itu dilaporkan. Hakim itu kan sudah menjalankan tugasnya, tupoksinya sebagai hakim dalam mengadili dan memeriksa perkara ini. Itu. Pendapat yang tadi saya dengar ya silakan aja nggak setuju. Tapi gini, fakta persidangan dilihat nggak? Materi persidangan dilihat nggak? Bagaimana perilaku dan kode etik hakim dilaksanakan dalam proses persidangan? Asas hukum yang paling penting yang harus kita junjung tinggi adalah presumption of innocent, bukan presumption of guilty. Nah, kalau hakim sudah sedari awal sudah ingin menghukum dengan pola-pola penegakan pertanyaan yang menyudutkan, bahkan menyimpulkannya itu sudah memojokkan terdakwa, buat apa lagi pengadilan? Langsung aja habis dakwaan diputus, nggak usah kita bersidang. Makanya karena menurut kita ada hal-hal yang melanggar, itulah kita laporkan, itulah fungsinya lembaga pengawasan. Kalau kita nggak sepakat dengan pokok perkara, kami banding, itu sudah kita lakukan. Banding kami sudah diproses, gitu loh. Nah, dan ketiga terkait konteksnya abolisi yaitu hak prerogatif presiden. Nggak usah kita komentari seperti apa, tapi ya silakan aja yang mau punya pendapat. Yang pasti secara fakta hukum ya semua yang melihat persidangan itu sudah sepakat ini memang sangat janggal, penuh keganjilan pertimbangan dan proses perjalanan persidangan Pak Tom Lembong. Bagaimana bisa orang dibilang melakukan sebuah tindak pidana tanpa mens rea? Ini kan hancur teori dalam hukum pidana kalau seperti ini ceritanya. Dibilang terbukti buktinya yang mana yang mengarah itu kan tentu tidak bisa seperti itu. Makanya konteksnya kita laporkan terkait kode etik dan perilaku. Masalah nanti diputusnya apa ya terserah Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dong. Kita punya hak kok untuk melaporkan itu. Baik, silakan Pak Suhadi. Baik, saya mau tanggapi. Kalau kita berbicara tentang mens rea dan lain sebagainya, saya punya argumentasi sendiri. Karena saya dalam kaitan ini juga telah membuat tulisan, ya, bahwa mens rea yang dimaksud itu bukan dalam konteks meniadakan kasus pidana. Kalau kita melihat undang-undang tentang administrasi pemerintahan, itu di dalam pasal 16, pasal 20, itu jelas kok. Tidak boleh merugikan keuangan negara. Nah ternyata berdasarkan hitungan, saya nggak melihat parameter yang mana yang digunakan. Itu ada indikasi, ya, indikasi kerugian negara. Jadi kalau seandainya kita melihat mens rea, ya seperti yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, terus kita mengabaikan pasal-pasal yang lain, itu kan menurut saya paradok yang nggak sehat dalam konteks ini, gitu kan.
Makanya wilayah perdebatan dalam konteks ini, ya, kita harus melepaskan pemikiran-pemikiran seperti itu. Karena saya udah bilang, saya punya argumentasi sendiri kok, dan saya udah bikin tulisan bahwa apa yang disebut mens rea, apa yang disebut undang-undang administrasi pemerintahan itu jelas. Di situ korelasinya jelas sekali. Karena kita lihat juga, kita nggak bisa hanya melihat mens rea-nya, kita juga harus melihat Tom Lembong dalam bekerja dalam kaitan itu, dalam kaitan apa? Dia menjalankan diskresi, ya. Jadi bukan kebijakannya dia sendiri dalam konteks ini, dia mengambil kebijakan diskresi. Diskresi itu diatur juga dalam undang-undang pemerintahan. Nah, di dalam undang-undang pemerintahan selain mengatur tentang masalah diskresi, juga mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan menyangkut masalah kerugian negara. Jadi semua kebijakan berkaitan dengan masalah-masalah diskresi itu nggak boleh merugikan keuangan negara. Jadi pelajari dengan baik itu undang-undang administrasi. Jangan hanya mengakomodir pasal-pasal yang menguntungkan. Jadi kalau kita membaca undang-undang itu harus menyeluruh. Itu saya udah baca semua undang-undang itu gitu kan. Jadi nggak hanya bisa dilihat, nggak ada mens rea dan lain sebagainya, terus kemudian harus dibebaskan. Kalau saya melihat itu salah juga parameter itu gitu kan. Coba baca pasal 16 dan pasal 20. Ya, tidak boleh ada kerugian negara. Dan ini terjadi kerugian negara. Harus selesai kalau di situ. Ya, kalau kita permasalahkan ini, kan jadi rame lagi nih persoalan kan. Karena kita lihat orang-orang yang selama ini menjadi narasumber itu hanya orang-orang yang berpihak kepada Tom Lembong. Makanya orang-orang yang memahami tentang ini itu kadang-kadang nggak diberikan kesempatan untuk berbicara gitu. Itu Mas yang saya jelasin. Baik. Ada tanggapan Pak Zaid sebelum saya ke Mas Adi? Ya, mungkin Pak Suhadi belum membaca pertimbangan hakim ya. Hakim aja saya nggak melihat pertimbangan Mas. Gini Mas, kan kalau kita melihat konteks undang-undang ya, itu adalah konteks undang-undang administrasi pemerintahan. Tadi saya jelaskan, dalam kaitan kerja-kerja besar ini, ya masalah impor gula, apa sih yang dilakukan oleh Tom Lembong? Itu wilayahnya diskresi, ya. Diskresi itu adalah ketiadaan hukum atau kekurangan hukum, di mana menteri sebagai pejabat pemerintahan kala itu boleh mengambil suatu kebijakan, ya. Nah itu yang diambil. Nah jangan dilihat diskresinya, terus jangan juga dilihat mens rea-nya, tapi lihat keseluruhan dari pasal itu. Jadi kegiatan-kegiatan bersifat diskresi, ya, yang diatur dalam undang-undang administrasi pemerintahan. Saya dikatakan tadi, baca pasal 16, kalau nggak salah ayat 3, ya, dan pasal 20 ayat 4. Baca itu. Jelas sekali di situ dikatakan dalam undang-undang tidak boleh merugikan keuangan negara. Clear? Ya, baik Pak Suhadi. Pak Zaid tadi mau menyampaikan sesuatu. Iya, udah boleh gantian belum? Iya, silakan. Oke, gini, orang tahu rugi atau enggak, apa parameternya? Audit kan? Auditnya aja nggak dipakai sama hakim karena salah ngitungnya. Auditnya kita bongkar di pengadilan gitu loh. Ya, sekarang gini, orang dibilang merugikan keuangan negara, cara ngitungnya gimana? Auditnya dibongkar, auditnya nggak dipakai sama hakim dan nggak dipertimbangkan oleh hakim. Masih mau lagi kita bicarakan menimbulkan kerugian keuangan negara. Mari kita bicara yang fair. Ini bukan soal menang-menangan, ini bukan cuma semata soal pasal, ini soal hak. Ya, hak warga negara untuk dia mendapatkan persidangan yang adil gitu loh. Nah, Oke, Pak Zaid, jadi nanti akan maju ke MA itu dasarnya apa? Jadi dengan salah satunya apakah dengan abolisi begitu? Maju juga? Oh bukan. Konteksnya beda. Jadi ada atau tidak adanya abolisi, tindakan dan perilaku hakim yang menurut kita tidak sesuai etik dan melanggar asas profesionalitas terkait hakim, itu yang kita ajukan. Jadi nggak ada korelasinya dengan abolisi. Jadi tindakan-tindakan menyudutkan majelis pada saat persidangan, pada saat ini, itu yang kita laporkan kepada Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Ini tidak membicarakan pokok perkaranya, karena pokok perkara itu ranahnya adalah ranah banding, dan itu kita sudah mengajukan banding. Tapi atas keputusan Presiden karena diterbitkan abolisi, ya
kita sangat menghormati dan berterima kasih atas keputusan tersebut. Artinya apa? Presiden melihat gitu loh, wah, proses penegakan hukum yang seperti ini nggak bisa dibenarkan. Bagaimana bisa proses penegakan hukum yang seperti sudah banyak kok bisa dilihat. Jangan saya yang bicara deh kalau saya nanti dipandang subjektif. Tapi silakan aja buktikan. Kita sudah melampirkan seluruh dokumen, bukti dan video persidangan di Voice of Tom. Itu bisa dilihat. Jadi sebaiknya sebelum berkomentar tentang kasus Pak Tom Lembong ini dipelajari dulu agar dalam memberikan komentar kita sesuai dengan fakta-fakta gitu loh. Jangan kita berasumsi dengan menggunakan pasal-pasal. Fair lah. Ya, saya kira Mas, kalau kita mendengarkan argumentasi yang disampaikan oleh Menteri Hukum bahwa salah satu alasan memberikan amnesti dan abolisi itu kan alasan kebangsaan untuk menciptakan kondusivitas dan kerjasama politik dengan berbagai pihak. Kalau mau jujur sebenarnya belum ada argumen-argumen hukum yang bisa kita tangkap. Konteks itulah yang kemudian ditafsirkan oleh publik karena amnesti dan abolisi itu adalah subjektivitas dari seorang presiden. Tentu ada kalkulasi politik yang diperhitungkan. Saya menduga dan menggarisbawahi yang disebut dengan politik kebangsaan itu supaya tidak terjadi kegaduhan dan huru-hara. Karena apapun judulnya, sejak terjadi proses hukum kepada Tom Lembong dan Hasto sejak beberapa bulan yang lalu, saya kira narasi-narasi yang berkembang kan cukup luar biasa. Narasi politiknya itu dinilai jauh lebih kentara dibanding dengan persoalan hukum yang menjerat kedua tokoh ini.